Kali ini saya akan membahas buku besar pembantu piutang. Buku pembantu itu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Lalu yang kedua, buku pembantu itu terdiri dari buku pembantu utang, buku pembantu piutang, dan persediaan. Lalu yang ketiga, pencatatannya seharusnya secara kronologis, yaitu ketika dari jurnal khusus bersamaan pula diposting ke buku besar piutang pembantu. Lalu langkah posting jurnal khusus ke buku besar pembantu yaitu yang pertama identifikasi data sumber, yang kedua buat kolom buku-buku besar, yang ketiga posting neraca atau saldo buku pembantu periode sebelumnya jika ada. Kalau tidak ada, langkah ketiga bisa kita skip. Lalu langkah keempat, posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku pembantu. Langkah pertama, kita mengidentifikasi data sumber. Contohnya toko Sembako Raya Indah, neraca saldo periode 31.000. Maka kita akan hanya membutuhkan akun piutang dagang sebesar 500.000 dan akun utang dagang sebesar 2 juta. Lalu kita cek, ternyata ada daftar saldo piutang angka 500.000. 500.000 itu piutangnya kepada toko Mandala sebesar 500.000. Kemudian utangnya sebesar 2 juta itu dari toko Kasih dan CV Andika. Lalu data sumber selanjutnya itu kita cek pada jurnal khusus masing-masing. Kita cari utang dan piutangnya. Pada jurnal penjualannya ada piutang dagang, berarti itu gunakan untuk penyusunan utang dagang, ada 3 toko. Lalu pada jurnal pembelian ada utang dagang dari 3 toko juga. Kemudian pada penerimaan kas, jurnal penerimaan kas itu ada piutang dagang, ada satu toko, yaitu toko Idola. Jurnal pengeluaran kas hanya ada satu toko, yaitu toko Kasih. Pada jurnal umum ada utang dagang, lalu ada piutang dagang, berarti jurnal umumnya akan digunakan sebagai data sumber pada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Untuk memperjelas buku pembantu piutang, kita membutuhkan data sumber berupa daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal umum. Pembantu utang kita membutuhkan data sumber yang berasal dari daftar utang awal, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum. Lalu kita akan membuat buku pembantu piutang pada toko Sembako Raya Indah. Sama, kita membuat judul toko Sembako Raya Indah, membentuk buku piutang, lalu kita tulis toko Mandala nomor 113.1 itu nomor akun piutang, dan satunya itu untuk nomor kode toko Mandala. Lalu kita buat tabel seperti biasa. Kita tinggal masukkan seperti biasa tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Jadi kita tulis sama seperti yang biasa kita buat. Masuk di debit ya 500, lalu saldo kita tulis juga 500. Kita buat tabel kedua yaitu toko Idola nomor 113.2. Kita isi seperti biasa, keterangan penjual, utang dagangnya itu masuk di debit, ini 2 juta. Lalu kita pindahin UD lintang, yaitu kita tulis seperti biasa, kita tinggal masukkan ya sesuai tabel sebelumnya ya. Lalu kita tinggal ikutin step seperti sebelumnya ya. Kita posting jurnal penerimaan kas, kita cari yang piutang dagang, kita masukkan kepada toko Idola tanggal 5, kita masukkan seperti biasa ya, jangan lupa itu di kredit bukan di debit. Kita posting jurnal umum yang piutang, itu toko Mandala. Retur penjualan kita masukkan seperti biasa, itu kita masukkan ke kredit. Itu adalah hasil dari membuat buku bantu piutang pada toko Sembako Raya. Terus membandingkan dengan neraca saldo ya, mau lihat itu benar atau salah. Kita buat buku besar pembantu utang. Lalu itu ada daftar saldo utang, ada 2 toko Kasih dan CV Andika. Toko Kasih 1.500.000 dan CV Andika 500.000. Kita buat buku besarnya seperti biasa. Kita buat seperti biasa ya, toko Kasih nomor akunnya 211.1. Kita
kita masukkan seperti biasa di kredit 1.500.000 ya. Lalu CV Andika seperti biasa kita pindahkan Januari seperti biasa di kredit 500.000. CV Andika yang di jurnal umum kita taruh di retur pembelian di sisi debit. Selanjutnya kita posting utang dagang yang ada di jurnal pembelian. Pertama ada toko kasih peralatan, itu harganya 1 juta. Kita tambah 1.500.000 tambah 1 juta sama dengan 2.500.000. Lalu CV Andika tanggal 2 yaitu kita isi pembelian. Masukkan di kredit 2 juta. Jumlahkan jadi 2.200.000. Kita pindahkan toko Rahayu karena belum ada, kita membuat tabel buku besar baru. 3 juta kita taruh di kredit ya. Toko kasih itu ada pengeluaran kas, pelunasan. Lalu kita taruh di debit 500.000. Jadi kita kurang 2.500.000 kurang 500 jadi 2 juta. Kalau sudah kita bandingkan dengan neraca saldonya, kita jumlahkan apakah balance. Ternyata balance. Penjelasan saya, terima kasih.